Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya. Hoki atau keberuntungan yang akan Aquarius dapatkan di bulan Agustus 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya guys, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya sebatas general reading aja, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya udah, berarti energi ini kan bukan untuk kamu ya, so simple. Oke, itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja ya. Chat WhatsApp guys, bukan telepon. Oke? Itu aja bagi sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aqua. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, kita lihat Aquarius. Gimana hoki keberuntungannya di bulan Agustus 2021. Kita lihat apa yang terjadi dengan Aquarius. Oke, beri saya 10 kartu untuk Aquarius. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai pembacaan readingan. Oke, keluar 3 kartu. Ada Ace of Cups, ada The Hierophant, ada Page of Swords, ada Two of Swords, ada The World, ada Nine of Pentacles, Knight of Wands, King of Cups, satu lagi Nine of Cups dan Temperance. Ini bottom of the decknya ya untuk Aquarius. Aquarius, hoki atau keberuntungan yang akan Aquarius dapatkan di bulan Agustus 2021. Di sini sih saya lebih ngelihat sini. Kamu mungkin lagi disukain sama orang ya. Kelihatannya ini ada yang suka sama kamu. Ya kayaknya ini lebih dari satu. Bisa dibilang ini 2 orang. Kalau dari segi orangnya, kepribadiannya gimana Ceh? Ini orang pertama, orang kedua ini gak jadi masalah ya guys ya, tinggal diputer-puter doang ya. Kalau orang pertama saya lihat orang ini alim, sangat alim, kalem, gak banyak omong, pendiam ya. Dan orangnya juga lembut yang saya suka ya, dia penyayang orangnya. Bukan tipikal orang yang pemarah ya, atau yang sedang emosian semacam itu, enggak. Dan dia juga orang pertama ini memiliki sifat kayak yang enggak tegaan ya. Orangnya itu ya gimana ya, saya lihat itu sebetulnya orangnya rapuh ya, orangnya mudah menangis. Kalau ada hal-hal yang bikin dia sedih, sakit, bukan nangis sih ya, tapi lebih kayak yang orangnya tuh kasihan gitu ya, orangnya nggak tegaan saya lihat ya. Itu orang pertama. Dan gimana perasaan dia ke kamu Aquarius? Dia sayang sama kamu ya, karena tentu aja dia suka ya. Kalau ditanya dia serius nggak sama kamu ya tentu dia serius. Dan orang pertama ini saya lihat juga dia orangnya ini deket sama Tuhan ya. Orangnya bisa dibilang tipikal orang yang taat agama ya, rajin sekali ibadahnya. Bisa dibilang ya orang ini tuh ya
jarang untuk meninggalkan ibadah atau meninggalkan agamanya ya. Orangnya tuh kayak ke agama itu ya sangat patuh gitu ya, bener-bener nurut gitu sama agama. Jadi kayak bener-bener ngelakuin, kayak misalnya di agama kan mengajarkan nggak boleh membunuh orang ya, dia bener-bener nggak kayak gitu, atau begini-begini nggak boleh ya, dia nurutin. Orangnya gitu sih, saya lihat vibrasi dia positif ya, apalagi pikirannya itu dia tipikal orang yang sangat berpikir positif. Nah itu dia, saya sih suka sih sama orang pertama ini ya, karena orangnya nggak kebanyakan sih. Saya seneng sih, kayak pacar saya begini persisnya. Aduh jadi curhat deh, sorry ya. Oke, next, kalau orang kedua gimana nih C? Nah ini kalau orang kedua orangnya agresif ya, kesannya gimana ya, maaf ya guys ya, orangnya agak temperamen saya lihat ini. Dia temperamen, dan saya lihat orangnya tuh sering gonta-ganti pacar. Nah loh, kok gonta-ganti pacar Cek? Ya iya, bagaimana, emang orangnya begitu ya, suka sama kamu ya. Ini kalau yang resonate ya itu orangnya gampang putus, tak dapat lagi, cepet banget. Jadi misalnya teh kayak orangnya ini tuh kayak kalau dia pacaran putus, dia tuh ya biasa aja, nggak sedih atau murung semacam itu, enggak. Kalau ditanya dia sayang sama kamu sih, aku ngelihatnya ragu ya, nggak begitu berapa serius. Soalnya kenapa, dia tipikal orang kalau udah dapet ya udah ya, kalau putus semacam itu ya udah, dia nggak bakalan sedih. Nah itu saya kurang suka sama orang kedua yang ini ya. Jadi aku lebih seneng tuh sama orang itu yang pertama guys ya, yang lembut itu ya, karena yang orang pertama ini lebih bisa ngejaga kamu. Sedangkan orang kedua ini orangnya temperamen ya, saya nggak suka orangnya, kayaknya bisa aja dia bentak kamu ya kalau lama-lama tuh kayak kamu udah tahu sifatnya. Cuman untuk dari kedua orang ini memang sih saya lihat mereka bukan dari kalangan yang ekonominya ke bawah ya, mereka ini cukup mapan berdua ya, jadi bisa dibilang ya cocok sih buat kamu. Cuman ya itu, saya lebih suka sih yang kalem ini loh, yang bijak, dibandingkan yang aduh yang agresif, apalagi yang suka gonta-ganti pasangan. Kayaknya nggak banget deh. Aduh, takutnya nanti dia putus sama kamu, kamunya cinta banget sama dia, tiba-tiba putus, nanti gimana, kamunya sedih sedangkan dia ngerasa nggak kehilangan. Nah itu orangnya gitu guys, orangnya nggak gampang ngerasa kehilangan. Kalau udah putus ya udah, yang namanya pacaran udah. Jadi saya ngelihatnya orang kedua ini nggak pernah tulus ya dalam mencintai orang. Apa mungkin orang kedua ini belum pernah jatuh cinta kayaknya ya, hanya sebatas suka aja. Oke, di sini sih saya ngelihat mungkin kamu akan memilih ya di antara kedua orang ini ya. Tapi ada juga sebagian di antara kalian yang malah nggak milih keduanya. Ada sih yang kayak gitu, mungkin nggak cocok di kamu ya, atau mungkin dari face-nya, wajahnya, atau mungkin kamu nggak cocok dari agama ya, bisa ya, karena kan yang namanya kita hidup cari pasangan itu pilihannya. Karena di sini saya hanya sebatas baca energinya ya Aquarius ya. Oke, di sini ada kartu Page of Wands sih. Mereka berdua ini mungkin akan memperjuangkan kamu. Cuman yang lebih serius yang memperjuangkan kamu itu si kalem ini yang memperjuangkan kamu. Karena dia benar-benar kayak bisa dibilang ya tulus sayang sama kamu ya. Saya lihat beda yang kedua ini, yang agresif ini. Ya kalau kamu mau memutuskan di antara salah satu ya, saya lebih srek yang kalem. Cuma kalau dari kamu sih banyak juga nih yang gak akan pilih keduanya. Kenapa? Karena banyak nih kamu masih menunggu orang masa lalu kamu ya. Kayaknya kamu belum lupa sama mantan kamu ya, entah mantan pacar atau mantan gebetan, atau mungkin ini orang yang kamu sukai dulu ya. Jadi banyak makanya yang aku lihat yang gak pilih kedua-duanya, karena itu masih ada rasa cinta di hati kamu buat orang masa lalu kamu, sehingga menimbulkan di kamunya kayak gitu. Ada yang milih, ada, tapi sekitar 30%. Kebanyakan 70% itu yang tidak akan memilih ya. Cuman kalau dari saran saya ya, mumpung ya Aquarius, kalau ini beneran resonate untuk kamu, kamu bertemu dengan orang yang baik, yang kualitasnya positif ya, kayak si kalem ini, menurutku ya nggak ada salahnya toh kamu jalaninnya. Karena sayang aja kalau kamu sia-siakan orang yang ibarat kata ya, orang ini tuh tulus sayang sama kamu
ya. Jadi kayak gitu menurut pendapat saya. Oke, kita lihat ya pesan angelnya untuk Aquarius terkait situasi dan kondisinya saat ini. Oke, beri saya satu kartu untuk Aquarius. Practice compassion. See things from a fresh perspective, ya. Seperti seorang anak yang melihat ke arah burung. Seperti kamu yang tidak melihat ke arah sekitar, tapi kamu hanya melihat ke arah burung ini, seolah-olah si burung ini yang paling bersinar, ya. Kayak di mana di sini? Kayak kamu ini yang aku bilang tadi, ya. Kamu belum lupa dengan orang masa lalu, ya. Hingga ngebuat diri kamu kayaknya belum siap banget nih, aku belum siap jalani hubungan. Karena gimana ya, aku sih pingin jalani hubungan, cuman ya ini aku masih sakit hati gitu kan, masih ada rasa sayang. Kayaknya kalau untuk sekarang belum, ya. Jadi kayak gini, pandangan kamu masih ke arah masa lalu, ya. Luka lama ini belum bisa dihilangkan, apalagi tentu kenangan-kenangan memori yang pernah ada bersama dengan kamu di masa lampau itu masih ada jelas di pikiran kamu, ya. Cuma ya gitu, kalau menurut saya kalau kamu memang belum siap ya tak apa-apa. Cuma ya sayang aja sih kalau diri kamu menolak seseorang yang aku bilang tadi itu, yang salah satunya yang kalem ini, ya. Jadi kalau menurut aku pikirkan lagi ya Aquarius, ya, karena ini keberuntungan untuk kamu. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.